Hai semuanya, selamat datang di video review thumbnail. Nah, di mana di video review thumbnail ini saya akan coba review dan kasih masukan dari beberapa thumbnail yang sudah teman-teman upload di Instagram dengan hashtag review thumbnail dan hashtag bang thumbnail. Nah, jadi saya berharap sih dengan adanya video review thumbnail ini saya setidaknya sedikit bisa memberi masukan terhadap thumbnail yang sudah teman-teman bikin. Ya, walaupun sejujurnya saya bukan ahli ya dalam hal bikin thumbnail ini. Oke, kalau begitu langsung saja. Di sini kita sudah masuk di Instagram dan kita cari hashtag bang thumbnail. Oke, jadi di sini sudah ada 56 kiriman thumbnail dari teman-teman. Kayaknya untuk video kali ini saya mungkin akan coba review beberapa aja, karena kalau misal saya coba review 56 thumbnail ini kayaknya bakalan panjang banget gitu. Jadi saya mohon maaf nih kalau misal ada thumbnail teman-teman yang tidak tampil di video kali ini. Jadi mudah-mudahan aja di next video review thumbnail, jadi thumbnail kalian itu bisa tampil. Oke, langsung aja kita mulai dari thumbnail yang pertama. Ini dikirimin oleh Mongritiete. Jadi di sini dia bikinnya pakai Pixellab, Google dan Gallery. Oke, jadi di sini adalah thumbnail tentang game Valorant. Nah, kalau menurut saya di sini untuk thumbnail sudah oke ya. Jadi di sini untuk background dia kasih efek blur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si karakternya ini bisa lebih fokus gitu. Habis itu di bawahnya di sini ada tulisan Valorant. Nah, jadi di sini ada nilai plus. Nah, jadi di sini kan tulisannya warna merah, terus dia kasih stroke warna hitam dan ada efek shadow. Seandainya kalau misal dia tidak kasih efek stroke dan shadow seperti ini, itu si logo Valorant ini pasti bakalan nyatu sama si bagian merah yang ada di background ini. Karena di sini kan untuk teksnya warna merah dan ini juga warna merah kayak gitu. Oke, terus di bagian atas ini ada tulisan lab, terus ada nih lingkaran merah yang biasanya itu kan ada di samping tulisan lab kayak gitu. Oke, jadi untuk saran dari saya yang pertama, ini untuk tulisan labnya ini dibikin normal aja, nggak usah dibikin spasinya renggang kayak gini. Jadi dibikin normal, jadi kan supaya nanti si tulisan labnya itu bisa masuk di bagian tengah ini. Habis itu si lingkaran merahnya juga bisa masuk ke bagian tengah seperti ini. Soalnya kalau misal dibikin kayak gini kesannya itu kayak maksa banget kayak gitu. Oke, untuk saran dari saya si teksnya ini aja sih dibikin normal aja, nggak usah renggang seperti ini. Dan selebihnya menurut saya sudah oke sih. Untuk thumbnailnya sudah cukup informatif dan menarik untuk dilihat kayak gitu. Oke, untuk next thumbnail ini dikirimin oleh Adito O. Di sini tidak disebutin bikinnya pakai apa, tapi kalau saya lihat ini sepertinya stylenya mirip seperti tutorial thumbnail yang barusan saya bikin kemarin, yaitu tentang cara bikin thumbnail PUBG Mobile di Android kayak gitu. Oke, jadi di sini tentang game Modern Warfare. Jadi di sini ada gambar kapal, terus dikasih efek shadow warna merah kayak gini. Untuk background juga sudah dikasih efek blur supaya si bagian teks dan si bagian kapalnya juga tetap fokus kayak gitu. Oke, kalau menurut saya di sini sudah cukup oke ya. Jadi untuk bagian sini nggak ada masalah. Ini menurut saya juga nggak ada masalah. Oke, cuman untuk saran dari saya yang pertama paling ini sih untuk tulisan live. Nah, ini mending dinaikin aja ke atas. Kalau kayak gini kan teksnya malah ketutup sama bagian spotlightnya ini. Nah, kayak gitu. Jadi layar si tulisan lab ini naikin aja ke atas supaya tulisannya bisa kebaca, nggak ketutup kayak gini kayak gitu. Habis itu saya rasa nggak ada masalah dan menurut saya untuk thumbnail juga sudah cukup oke. Oke, next thumbnail ini dikirimin sama Ikhlasul. Nah, jadi di sini dia bikinnya pakai aplikasi Pixellab. Nah, jadi di sini thumbnailnya temanya tentang bus simulator tapi open world. Oke, ini tentang game ya. Di sini kalau saya lihat top backgroundnya dikasih efek blur supaya apa? Supaya si gambar taksi ini bisa lebih fokus. Oke, habis itu di bagian kiri bawah ini ada gambar tampilan screenshot dari gamenya. Terus di bagian kanan ada emoji dan tanda panah. Saran dari saya yang pertama, kalau semisal di sini temanya pengennya open world ya, alangkah lebih bagus kalau semisal si gambar ini yang kita jadikan sebagai background. Kenapa seperti itu? Karena ini kan tampilan open world-nya tuh kan yang ini, sedangkan ini sebenarnya cuma tampilan dari scan gamenya aja kayak gitu. Nah, kecuali bolehlah kalau semisal kamu pengennya thumbnail itu kayak gini, tapi temanya tuh diubah, bukan tentang open world tapi bus simulator review scan angkot. Nah, baru menurut saya untuk tampilan kayak thumbnail kayak gini itu bisa lebih masuk. Jadi intinya seperti ini. Kalau semisal temanya maunya tentang open world, lebih bagus kalau semisal gambar yang ini itu dijadikan sebagai background. Tapi kalau semisal temanya tentang review scan angkot, nah baru tampilan seperti ini itu bisa masuk kayak gitu. Habis itu yang kedua mungkin di sini untuk tanda panahnya mending dikecilin aja supaya ini bagian belakang panah itu bisa nyentuh di bagian si gambar angkotnya ini. Soalnya di sini kan tujuan dibikin tanda panah ini buat nunjukin bahwa nih skin angkotnya itu tampilannya nanti kayak gini kayak gitu. Oke, thank you untuk thumbnailnya.
Oke, langsung aja. Next thumbnail ini dikirimin sama HMDGM YT sedang puasa. Jadi temanya di sini tentang thumbnail untuk video tutorial how to create fancy text. Ya, kalau nggak salah saya dulu juga sempat bikin tutorial tentang gimana sih caranya bikin fancy text di Pixel Lab. Tapi di sini untuk fancy text yang dibikin sama Ahmad GM ini kayaknya lebih bagus dibandingkan bikinan saya kemarin. Oke, langsung aja di sini untuk background juga dia bikin blur supaya apa? Supaya si tulisan di bagian tengah sini bisa lebih fokus. Habis itu di bagian kiri atas ini ada logo Pixel Lab. Kenapa seperti itu? Karena ini temanya tentang tutorial Pixel Lab. Oke, kalau saran dari saya yang pertama ini si logo Pixel Lab-nya itu mending diketengahkan dikit, mungkin kita taruh di bagian sini. Nah, jadi kan biar ada space ya di bagian atas dan di bagian kirinya. Soalnya kalau misal dibikin mepet kayak gini, takutnya kalau misal nanti dibuka di perangkat yang lain, misalkan mungkin dibukanya di TV Android, di laptop atau handphone, takutnya ini kepotong kayak gitu. Soalnya dulu saya pernah pengalaman ya, buka YouTube di TV Android. Nah, jadi si thumbnailnya itu nggak 100% utuh kayak gitu. Jadi kayak ada ke-crop gitu thumbnailnya di TV Android. Jadi buat jaga-jaga, mending si logonya ini kita masukin ke dalam dikit, mungkin ya kita taruh tadi lah di bagian di sini aja. Nah kayak gitu, biar nanti ada space di atas dan di kiri. Habis itu untuk masukan yang kedua ini, karena ini kan temanya tentang fancy text, jadi biasanya kan fancy text itu ciri khasnya atau ada hubungannya sama warna-warni. Nah, mending si backgroundnya ini nggak usah dibikin jadi hitam putih, jadi biar aja lah, biar dibikin berwarna aja, saya rasa nggak masalah. Biar apa? Biar kesannya tuh tetap masuk sama fancy text, karena fancy text itu yang saya tahu itu selalu ada hubungannya sama warna-warni kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk saran dari saya. Oke, ini next thumbnail dikirimin sama Romeo Azani. Bikinnya pakai Pixel Lab. Thumbnail tentang game PUBG Mobile ya. Jadi di bagian background ini adalah tampilan dari game PUBG-nya. Di bagian kanan atas ini logo PUBG, terus ada beberapa aksesoris seperti speedline dan efek cat kayak gitu. Oke, kalau di sini kalau menurut saya untuk pemilihan warna udah cukup oke sih. Ini kan mungkin dia pengennya warnanya temanya tentang ungu kayak gitu. Jadi di sini dibikin warna ungu, teksnya juga warna ungu. Oke, kalau saran dari saya yang pertama, ini sih untuk warna teksnya. Ini kan agak gelap nih, ungunya ungu gelap. Terus dikasih efek stroke atau dikasih efek shadow warna gelap ini. Kalau dibikin kayak gitu, jadi kalau misal teks gelap terus dibikin shadow warna gelap juga, kesannya teksnya itu bakalan terlalu tebal, dan apalagi kalau misal ini dilihatnya dari jarak jauh, itu nanti kesannya si teksnya tuh kayak nyatu gitu. Nah, intinya sih si warna ungu ini dicarahin aja supaya nanti si tulisannya bisa lebih fokus dan kesannya tidak seperti menyatu sama si shadownya ini. Oke, selebihnya saya rasa nggak masalah, dan di sini untuk thumbnailnya saya rasa udah cukup oke sih dan cukup menarik kalau misal dilihat seperti ini. Oke, next thumbnail ini dikirimin sama RZL FHRZ. Thumbnailnya ini tentang video cara bikin kartun di Pixel Lab. Di sini untuk pemilihan background sudah cukup oke sih. Di sini kan warnanya adalah biru. Nah, kenapa warna biru? Karena di sini biar ngikutin sama logonya Pixel Lab. Habis itu di sini untuk pemilihan warna teksnya juga sudah cukup oke. Nah, di sini ada nilai plus. Di sini kan dia bikin tulisan Pixel Lab-nya warna biru. Nah, biar si tulisannya itu tidak nyatu sama background, karena di sini kan background biru, teksnya juga biru. Nah, solusinya dia bikin atau dia kasih efek embus seperti ini. Kalau misal teman tidak pengen kasih embus, kalian juga bisa pakai efek lain, misalnya seperti shadow atau mungkin kasih efek stroke supaya teksnya itu bisa tetap fokus dan kesannya tidak nyatu sama background. Habis itu di bagian kanan ini ada gambar kartun, mungkin hasil dari tutorial itu mungkin bikin kartun kayak gini, kayak gitu ya. Oke, udah cukup oke sih untuk kayak gini. Nah, ini nilai plus juga. Di sini ada lingkaran putih. Kenapa dibikin lingkaran putih? Mungkin tujuannya supaya si gambar kartunnya bisa lebih kelihatan kayak gitu. Dan untuk peletakan logo juga sudah cukup oke sih, nggak ada masalah menurut saya. Di sini kan sudah ada space juga nih, dia kasih di atas dan di kanannya. Mantap untuk thumbnailnya. Dan kita pindah ke thumbnail selanjutnya. Ini dikirimin sama DHMZ175. Jadi di sini temanya tentang speed art, ngedit foto ya di Adobe Photoshop. Nah, terus
ini hasilnya dibikin blur kayak gini. Nah, saya paham sih kenapa dia bikin blur seperti ini, supaya penonton kan penasaran kayak gimana sih sebenarnya hasil dari speed art atau hasil foto yang sudah diedit kayak gitu, biar orang nanti kayak penasaran buat ngeklik videonya. Ini salah satu nilai plus kalau menurut saya dibikin efek blur kayak gini. Nah, habis itu paling ini sih untuk tulisannya, ini kan kayak efek apa ya, kayak nge-stretch dari besar ke kecil kayak gini. Oke, kalau misal kita lihat dari jarak dekat, ya mungkin nggak masalah kayak gitu kan. Tapi kalau misal ini kita buka mungkin di HP atau mungkin di perangkat lain yang dimana tampilan dari layarnya itu kecil, takutnya si tulisannya ini agak kurang bisa kebaca kayak gitu. Apalagi di sini kan untuk teksnya spasinya juga rapat banget kayak gitu. Jadi kalau misal dibikin agak kecil kayak gini, takutnya teksnya itu agak kurang jelas terbacanya. Kalau menurut saya mending dibikin teks normal aja kayak gini ya kan. Misalkan ukuran Photoshopnya manipulation itu mungkin ukurannya kurang lebih kayak gini. Nah, oke lah kalau misal pengen bikin kayak nge-stretch kayak gini, tapi mungkin ukuran nge-stretchnya dibikin dikit aja, nggak usah terlalu nge-stretch banget kayak gitu. Ya biar nanti si teksnya itu bisa tetap jelas terbaca. Habis itu mungkin si tulisan manipulationnya itu diturunin dikit, karena kalau kayak gini kan si tulisan Photoshopnya agak ketutup dan kayaknya agak kurang jelas juga kebacanya. Oke, thank you untuk thumbnailnya. Kalau begitu langsung aja kita next ke thumbnail selanjutnya nih, dikirimin sama Rajis H4 Marquez. Saya rasa ini tentang game juga ya, jadi mungkin dia pengen bikin video tentang game review skin atau review mobil R35 GTR. Oke, di sini menarik nih, dia bikin teksnya itu di belakang. Yang pertama tentu saja supaya mobilnya gak ketutup kayak gitu. Terus yang kedua tujuannya biar kesannya apa ya? Mungkin kesannya seperti agak sinematik kayak gitulah. Biasanya kan video-video kayak video game, biasa kan sering tuh bikin tulisan di belakang objek kayak gini. Saran dari saya paling ini sih untuk peletakan judul, untuk peletakan episode. Ini kan episode 1 ya. Mending ini dibikin di depan aja, nggak usah di belakang mobilnya kayak gini. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita lihat kesannya tuh seperti si mobil itu kayak nabrak tulisannya dan terus si ban mobil itu kayak keangkat kayak gitu. Jadi menurut saya ini agak gimana ya? Agak kurang enak kalau misal dilihat. Jadi kalau misal mungkin ya pengen bikin episode kayak gini, nggak apa-apa sih kalau menurut saya dibikin depan aja, di depan mobilnya. Jadi kan nanti biar si mobilnya itu kesannya agak kayak nggak terganggu kayak gitu. Tahu mungkin si tulisan judulnya, tulisan episodenya ini dibikin sedikit lebih kecil aja, mungkin kita taruh di bagian sini. Nah kayak gitu. Jadi selebihnya menurut saya udah cukup oke sih. Di sini agak cukup minimalis ya, tapi pesannya bisa tersampaikan kayak gitu. Di sini pengen review mobil R35 GTR. Oke, jadi intinya tadi untuk saran saya mending si teksnya ini layarnya dikeataskan aja dan nggak usah dibikin di belakang mobilnya. Oke, thank you untuk kiriman thumbnailnya. Kalau begitu kita next ke thumbnail selanjutnya. Ini dikirimin sama Rasha Rasara. Oke, jadi di sini judulnya adalah mencoba mining bedrock. Jadi di sini yang pertama ya, untuk background dia kasih efek blur supaya apa? Supaya tentu saja supaya objek dan tulisan yang ada di sini itu bisa fokus. Habis itu di sini ada gambar bedrocknya, karena di sini kan tentang bedrock. Habis itu si gambar bedrock juga dikasih efek stroke dan shadow seperti ini supaya bisa tetap fokus. Habis itu untuk warna teks saya rasa juga nggak ada masalah. Terus di bagian kanan ini adalah mungkin ini si karakter si yang punyanya si Raisa ini kali ya. Nah terus dikasih tanda tanya. Loh, kenapa ada tanda tanya? Karena di sini kan tentang mining bedrock. Emang bedrock bisa di mining kayak gitu. Nah, ini salah satu nilai plus juga, dia kasih tanda tanya seperti ini. Oke, kalau saran dari saya, yang pertama untuk peletakan objek si bedrock dan si teks ini dikebuahkan dikit aja. Soalnya kan di sini kalau kita lihat di bagian bawah ini terlalu banyak space kosong, terus di bagian atasnya kayak mepet banget kayak gitu. Nah jadi alangkah bagusnya kalau semisal teks dan bedrock ini turunin dikit aja, mungkin sekitar ditaruh di bagian sini. Nah supaya apa? Supaya nanti di bagian atasnya juga seimbang kayak gitu. Jadi kan kosongnya seperti ini ukurannya dan di bagian atas kosongnya juga seperti ini. Nah kayak gitu. Nah habis itu si karakternya ini mending dibesarin dikit aja. Kenapa seperti itu? Karena di sini kalau kita lihat di tengahnya ini terlalu banyak space kosong kayak gitu ya kan. Jadi alangkah bagusnya kalau semisal nih si karakternya dibesarin dikit, terus dibikin agak ke tengah dikit lah supaya kesannya nggak terlalu kosong juga nih di bagian atas dan di bagian sininya kayak gitu. Oke, selebihnya menurut saya nggak ada masalah dan
thumbnail juga sudah cukup oke sih dan menarik untuk dilihat kayak gitu. Oke, thank you ya untuk kiriman thumbnailnya, dan langsung aja kita next ke thumbnail selanjutnya. Oke, ini dikirimin sama Ignatius Dendro. Saya kurang tahu sih ini temanya tentang apa, tapi kayaknya sih di sini thumbnailnya tentang kayak video reaction kayak gitu ya mungkin. Oke, kalau menurut saya dari sini sebenarnya nggak ada masalah sih, dan untuk thumbnailnya menurut saya juga sudah cukup oke. Saran dari saya mungkin di sini, ini aku kurang tahu sih ini di FYP maksudnya apa, apakah ini TikTok. Kalau semisal ini TikTok mungkin akan lebih menarik kalau semisal kita taruh salah satu logo TikTok kayak gitu. Bebas sih nanti entah itu di bagian sini atau mungkin di bagian sini kayak gitu. Jadi intinya menurut saya ini thumbnail sudah cukup oke sih untuk kalau semisal dia pengen bikin video review atau mungkin video kayak reaction kayak gitu. Salah satu nilai plus juga, dan yang menurut saya untuk membuat thumbnail itu menarik, di sini ada siluet orang. Untuk peletakan teks dan warnanya juga saya rasa nggak masalah. Paling tadi mungkin saran saya dikasih logo TikTok aja kali ya, biar orang bisa tahu bahwa oh ini tentang temanya tentang TikTok kayak gitu. Oke, thank you untuk thumbnailnya, dan kita next thumbnail selanjutnya. Oke, untuk next thumbnail ini dikirimin sama ALMRN CHY. Oke, di sini untuk backgroundnya tidak dia kasih efek blur, nggak masalah kalau misal teman tidak pengen ngasih efek blur pada thumbnail kalian. Cuman nanti si karakter objeknya itu kalian kasih bayangan seperti ini, yaitu efek shadow atau mungkin kasih stroke gitu. Biar apa? Biar nanti si objek yang ada di sini itu kesannya tidak nyatu sama si background. Habis itu di sini ada tulisan hampir rata semua pakai M4 inkubator. Nah, terus di bagian bawah di sini dia taruh juga nih skin si M4 inkubatornya. Oke, di sini menurut saya sudah cukup menarik sih untuk thumbnailnya. Cuman kalau saran dari saya paling ini sih untuk peletakan teks. Nah, ini mending kita ketengahkan dikit. Nah, supaya apa? Supaya di sini agak jangan terlalu mepet. Takutnya ini nanti di thumbnailnya itu takutnya kepotong kalau misal dibuka di perangkat lain kayak gitu. Jadi tadi untuk teks ya ketengahkan dikit. Habis itu, nah di sini untuk teks yang kedua, ini kalau saran dari saya mending diturunkan dikit. Ya mungkin diturunkan dikit sampai sini aja. Tujuannya apa? Supaya ini si teks yang kedua itu tidak kayak numpuk sama teks yang pertama. Soalnya kalau semisal numpuk kayak gini, yang terjadi adalah si teks utama itu kayak apa ya, kayak kurang jelas terbacanya kalau semisal dilihat dari jauh kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini, ini kan agak ambigu nih, apakah ini huruf R atau huruf B kayak gitu. Terus di sini juga nih, kalau misal dari jauh kayaknya ini kesannya seperti huruf F. Nah, kayak gitu. Padahal kan ini adalah huruf E. Nah, jadi intinya si tulisannya ini mending diturunkan dikit aja. Dan selebihnya menurut saya nggak ada masalah. Dan kalau misal dia taruh logo FF mungkin bakalan lebih menarik lagi kayak gitu. Untuk thumbnailnya menurut saya udah mantap nih. Dan thank you ya untuk ALMRN CHY sudah mengirimkan thumbnailnya kali ini. Oke, kita pindah ke thumbnail selanjutnya. Kayaknya ini mungkin terakhir ya untuk kita review kali ini. Jadi di sini thumbnail dikirimin sama ulasan gadget.tech. Oke, kalau kita lihat di sini untuk thumbnailnya sudah cukup oke sih kalau menurut saya. Di sini ada gambar HP-nya, terus di bagian bawah ini ada tulisannya dan ada watermark-nya. Oke, jadi untuk jenis-jenis thumbnail seperti ini lumayan sering saya lihat di channel luar negeri. Jadi dimana di sini untuk thumbnailnya itu minimalis banget gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak aksesoris macam-macam. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya si objek yang pengen kita tampilin, yaitu objek HP, itu bisa tetap terlihat kayak gitu. Jadi di sini untuk peletakan teks kalau menurut saya sudah oke sih, menurut saya sudah cukup pas. Terus dia kasih efek kotak seperti ini supaya teksnya itu bisa lebih fokus lagi terbacanya. Oke, kalau saran dari saya, nah paling ini sih untuk peletakan watermark. Nah, untuk watermark kalau saran dari saya mending dibesarin dikit aja, mungkin kira-kira ukurannya kayak gini lah. Nah, kenapa nggak boleh kecil kayak gini? Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau misal dia pengen watermarknya itu kecil kayak gini. Cuman takutnya ini kan kalau misal kita lihat dari laptop atau dari komputer ya nggak masalah gitu kan, si thumbnailnya masih tetap terlihat. Nah, beda kasus kalau misal ini orang buka videonya itu di HP. Nah, itu kan dimana di HP itu kan tampilan thumbnail itu pasti bakalan kecil banget. Nah, di sini karena ini logonya terlalu kecil, terus kalau misal kita buka di HP, yang ada malah tambah kecil banget gitu sih logo watermarknya. Jadi takutnya malah si watermark itu agak kurang bisa jelas terlihat kayak gitu. Nah, oke, selebihnya menurut saya sudah cukup oke. Untuk thumbnailnya juga sudah cukup menarik dan membuat kita pengen ngeklik videonya kayak gitu.
Oke, jadi kayaknya mungkin segitu aja dulu untuk video review thumbnail kita kali ini. Jadi kalau misal ada thumbnail-thumbnail yang tidak tampil atau belum sempat tampil di video kali ini, saya mohon maaf ya, karena di sini untuk thumbnail juga banyak banget. Jadi mudah-mudahan di next video thumbnail teman-teman itu bisa tampil dan bisa kita review sama-sama. Dan buat teman-teman yang lain, jika misal thumbnail kalian juga pengen di-review seperti tadi, kalian nanti bisa upload aja thumbnail kalian itu di Instagram dengan hashtag Bang Thumbnail dan hashtag review thumbnail kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Semoga aja ya video review thumbnail kali ini itu bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua, dan juga bisa setidaknya memberi sedikit masukan lah buat teman dalam hal bikin thumbnail nanti. Walaupun sejujurnya saya bukan ahli dalam hal bikin thumbnail, jadi saran dan masukan dari saya tadi boleh teman terima, boleh juga tidak kayak gitu. Oke, kalau begitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video review thumbnail selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.